Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas terkait materi budget preparation. Sebelumnya kami beranggotakan yaitu yang pertama ada Nur Hidayah, yang kedua ada Muhammad Zaki Arif, dan yang ketiga ada saya sendiri Hilda Dakiroh, yang keempat ada Sausan Denisa. Baik, selanjutnya ada yang pertama ada sifat anggaran. Yaitu anggaran adalah perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Anggaran operasi biasanya mencakup 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan tahun itu. Berikut karakteristiknya, yaitu yang pertama, sebuah anggaran memperkirakan potensi keuntungan dari unit bisnis. Yang kedua, dinyatakan dalam istilah moneter. Yang ketiga, biasanya mencakup jangka waktu 1 tahun. Yang keempat, manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang dianggarkan. Yang kelima, ada proposal anggaran ditinjau dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi. Keenam, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Dan yang terakhir ada secara berkala kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan di perbedaan dianalisis dan dijelaskan. Selanjutnya ada kaitannya dengan perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan sifat dan ukuran dari beberapa program yang akan dilakukan dalam menerapkan strategi organisasi. Baik perencanaan strategi dan persiapan anggaran melibatkan perencanaan, tetapi jenis perencanaannya kegiatan yang berbeda dalam dua proses. Proses penganggaran berfokus pada 1 tahun, sedangkan proses strategis berfokus pada kegiatan yang berlangsung selama beberapa tahun. Perencanaan strategis mendahului penganggaran dan menyediakan kerangka kerja di mana tahunan anggaran dikembangkan. Anggaran adalah dalam artian bagian 1 tahun dari rencana strategis organisasi. Selanjutnya ada kontras dengan peramalan. Anggaran adalah rencana pengelolaan dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran manajer yang menyiapkan anggaran agar kejadian aktual sesuai dengan rencana. Ramalan hanyalah prediksi tentang apa yang kemungkinan besar akan terjadi, tidak membawa implikasi yang akan dicoba oleh peramal untuk membentuk peristiwa sehingga ramalan akan terwujud. Selanjutnya ada penggunaan anggaran, yaitu memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, menyempurnakan rencana strategi. Yang kedua, membantu mengkoordinasikan kegiatan beberapa bagian organisasi. Yang ketiga, untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer. Dan yang keempat, untuk mendapatkan komitmen yang dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual seorang manajer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sausan. Persilahkan. Selanjutnya itu ada pricing budget kategori. Untuk beberapa kategori dari anggaran operasional, yaitu yang pertama ada revenue budget atau anggaran pendapatan biaya. Yang kedua ada budgeted production cost and cost of sales atau biaya produksi yang dianggarkan dan biaya penjualan. Yang ketiga ada marketing expense atau biaya pemasaran. Yang keempat ada general administrative dan expense, biaya umum dan administrasi. Yang kelima ada research and development expense atau biaya riset dan pengembangan. Dan yang terakhir itu ada income tax atau pajak penghasilan. Next. Yang pertama itu revenue budget. Pendapatan terdiri dari proyeksi penjualan unit dikalikan dengan harga jual yang diharapkan. Dari semua elemen anggaran laba, anggaran pendapatan adalah yang paling penting, tetapi juga merupakan elemen yang memiliki ketidakpastian terbesar. Yang kedua itu budgeted production cost and cost of sales. Biaya tenaga kerja langsung dikembangkan dari volume produk yang terkandung dalam anggaran penjualan, seringkali tidak layak dalam praktiknya karena perincian ini bergantung pada bau harga pokok penjualan yang dilaporkan dalam anggaran rangkuman merupakan biaya standar dari produk yang dianggarkan untuk dijual.
Yang ketiga itu ada marketing expense. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penjualan. Biaya logistik biasanya dilaporkan secara terpisah dari biaya pemesanan. Yang keempat itu ada general administrative and expense. Secara keseluruhan, G&A expense adalah biaya diskresioner, meskipun beberapa komponen seperti biaya pembukuan di Departemen Akuntansi adalah biaya rekayasa. Yang kelima itu ada research and development expense. Anggaran R&D merupakan salah satu dari dua pendekatan atau kombinasi keduanya. Yang terakhir itu ada income tax, yaitu meskipun intinya adalah penghasilan setelah pajak penghasilan, beberapa perusahaan tidak memperhitungkan pajak penghasilan dalam menyusun anggaran untuk unit bisnis. Next, ada budget. Yang pertama ada capital budget atau anggaran modal. Yang kedua itu budgeted balance sheet atau neraca yang dianggarkan. Yang ketiga budgeted cash flow statement atau laporan arus kas yang dianggarkan. Dan yang terakhir itu ada manajemen by objective atau manajemen berdasarkan tujuan. Next, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Zaki Arif. Baik, selanjutnya budget preparation process. Di budget preparation process ini terdapat organisasi, kemudian dibagi menjadi dua Departemen Anggaran dan Komite Anggaran. Pada Departemen Anggaran mempunyai fungsi yaitu menerbitkan prosedur dan formulir untuk penyusunan anggaran, kemudian mengkoordinasikan dan menerbitkan setiap tahun asumsi dasar seluruh perusahaan yang menjadi dasar anggaran, kemudian memastikan bahwa informasi dikomunikasikan dengan benar antara unit organisasi yang saling terkait, misalnya pada penjualan dan produksi. Nah, kemudian memberikan bantuan kepada pembuat anggaran dalam penyusunan anggaran mereka, kemudian menganalisis anggaran yang diusulkan dan membuat rekomendasi, pertama kepada pembuat anggaran dan kemudian pada manajer senior, kemudian mengadministrasikan proses pembuatan revisi anggaran selama tahun berjalan, kemudian mengkoordinasikan pekerjaan Departemen Anggaran di eselon yang lebih rendah. Kemudian menganalisis kinerja yang dilaporkan terhadap anggaran, menginterpretasikan hasilnya, dan menyiapkan laporan ringkasan untuk manajemen senior. Pada komite anggaran terdiri dari anggota manajemen senior seperti Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, dan Chief Financial Officer. Next. Selanjutnya, penerbitan pedoman. Langkah pada penerbitan pedoman ini, jika sebuah perusahaan memiliki proses perencanaan strategis, tahun pertama rencana strategis adalah awal dari proses penyusunan anggaran. Jika perusahaan tidak memiliki rencana strategis, manajemen perlu memikirkan masa depan seperti yang disarankan pada dasar penyusunan anggaran. Kemudian perbandingan yang mengatur adalah bahwa kinerja pada tahun anggaran harus lebih baik dari kinerja pada tahun berjalan. Next, proposal anggaran awal. Menggunakan pedoman, manajer pusat pertanggungjawaban dibantu oleh staf mereka mengembangkan permintaan anggaran karena sebagian besar pusat pertanggungjawaban akan memulai tahun anggaran dengan fasilitas, personel, dan sumber daya lain yang sama dengan yang mereka miliki saat ini. Anggaran ini didasarkan pada tingkatan yang ada, yang kemudian diubah sesuai dengan pedoman. Perubahan dari tingkat kinerja saat ini dapat diklasifikasikan sebagai sebuah perubahan kekuatan eksternal dan perubahan dalam kebijakan dan praktik internal. Mereka termasuk, tetapi tidak terbatas pada yang ada dua jenis perubahan berikut ini. Next. Perubahan kekuatan eksternal dan perubahan kebijakan dan praktik internal. Pada perubahan kekuatan eksternal, perubahan tingkat yang pertama yaitu perubahan tingkat umum kegiatan ekonomi karena mempengaruhi volume penjualan. Yang kedua, perubahan yang diharapkan dalam harga bahan dan layanan yang dibeli. Kemudian yang ketiga, perubahan yang diharapkan dalam tingkat tenaga kerja. Selanjutnya, perubahan yang diharapkan dalam biaya kegiatan diskresioner. Dan yang kelima, perubahan harga jual. Pada perubahan kebijakan dan praktik internal, yang pertama itu perubahan biaya produksi yang mencerminkan peralatan dan metode baru. Kemudian perubahan biaya diskresioner berdasarkan perubahan beban kerja yang diantisipasi. Kemudian perubahan pangsa pasar dan bauran produk. Next. Nah, selanjutnya di dalam bagian negosiasi. Di dalam negosiasi ini penerima anggaran membahas anggaran yang diusulkan dengan atasannya.
Nah, ini adalah inti dari proses dalam budgeting proses. Atasan mencoba untuk menilai validitas dari setiap penyesuaian. Biasanya pertimbangan yang mengatur adalah bahwa kinerja pada tahun anggaran harus lebih baik dari kinerja pada tahun berjalan. Kemudian selanjutnya, setelah lakukan negosiasi, ada namanya peninjauan dan persetujuan anggaran. Anggaran yang diusulkan naik melalui tingkat yang berurutan dalam organisasi. Ketika mereka mencapai puncak sebuah unit bisnis, para analis mengumpulkan bagian itu dan meriksa totalnya. Next. Selanjutnya, revisi anggaran. Dalam revisi anggaran ini terdapat dua jenis umum revisi anggaran. Yang pertama yaitu prosedur yang mengatur pembauran anggaran secara sistematis, katakanlah itu triwulanan. Yang kedua, prosedur yang memungkinkan revisi dalam keadaan khusus. Nah, habis itu selanjutnya bagian anggaran kontingensi, di mana anggaran kontingensi ini pada beberapa perusahaan secara rutin menyiapkan anggaran kontingensi yang mengidentifikasi tindakan manajemen yang harus diambil jika terjadi penurunan volume penjualan yang signifikan dari yang diantisipasi pada saat penyusunan anggaran. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada behavior aspek, yaitu aspek perilaku. Salah satu tujuan dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk mendorong manajer menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa pertimbangan motivasi dalam menyusun anggaran operasi yaitu yang pertama, partisipasi dalam proses penganggaran, yang kedua, tingkat kesulitan target anggaran-anggaran, yang ketiga, keterlibatan manajemen, dan yang keempat, departemen anggaran. Yang pertama ada partisipasi dalam proses penganggaran. Proses yaitu penganggaran bisa bersifat top up down atau bottom up. Dengan penganggaran top up down, manajemen senior menetapkan anggaran untuk meningkatkan yang lebih rendah. Namun pendekatan top down jarang berhasil yang menyebabkan kurangnya komitmen dari pihak penganggaran. Penganggaran bottom up kemungkinan besar menghasilkan komitmen untuk memenuhi tujuan yang dianggarkan. Namun jika tidak dikontrol dengan hati-hati dapat menghasilkan jumlah yang terlalu mudah untuk mungkin tidak sesuai dengan tujuan keseluruhan perusahaan. Kedua, ada tingkat kesulitan target anggaran, yaitu manajer unit bisnis menyimpulkan bahwa pencapaian anggaran unit bisnis dalam praktiknya biasanya jauh lebih tinggi dari 50%. Ada beberapa alasan manajemen senior menyetujui anggaran yang dapat dicapai untuk unit bisnis. Yaitu yang pertama, jika target yang dianggarkan terlalu sulit, manajer termotivasi untuk mengambil tindakan jangka pendek yang mungkin bukan kepentingan jangka panjang perusahaan. Kedua, ada target anggaran yang dapat dicapai mengurangi motivasi bagi para manajer untuk terlibat dalam manipulasi data. Ketiga, ada keterlibatan manajemen, yaitu beberapa manajer akan mengajukan anggaran yang mudah dicapai atau anggaran yang mengandung tunjangan berlebihan untuk kemungkinan. Yang keempat ada departemen anggaran, yaitu anggaran memiliki masalah perilaku yang sangat sulit, di mana harus menganalisis anggaran secara rinci dan harus yakin bahwa anggaran disiapkan dengan benar dan informasinya akurat. Untuk menyelesaikan tugas-tugas ini, departemen anggaran terkadang harus bertindak dengan cara yang dianggap mengancam atau bermusuhan oleh manajer lini. Misalnya, departemen anggaran mencoba untuk memastikan bahwa anggaran tidak mengandung tunjangan yang berlebihan. Selanjutnya ada teknik kuantitatif. Yang pertama itu ada simulasi. Simulasi adalah metode yang membangun model dari situasi nyata dan kemudian memanipulasi ini model sedemikian rupa untuk menarik beberapa kesimpulan tentang situasi sebenarnya. Persiapan dan tinjauan anggaran adalah proses simulasi. Dengan simulasi komputer, manajemen senior dapat bertanya apa efek dari berbagai jenis perubahan dan menerima jawaban yang hampir sama. Yang kedua ada estimasi probabilitas. Tiap angka dalam anggaran merupakan estimasi titik, yaitu merupakan jumlah tanggal yang paling mungkin. Untuk misalnya perkiraan penjualan dinyatakan dalam jumlah unit tertentu dari setiap jenis produk yang akan dijual.
untuk keperluan perencanaan, namun berbagai kemungkinan hasil mungkin lebih membantu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Nur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai case 91. Next. Yang pertama ada jelaskan evolusi NYTD hingga saat ini. Apa strategi NYTD? Apakah organisasi dan kontrol konsisten dengan strategi? Untuk evolusinya, yang pertama, NYTD telah berkembang dan beroperasi di 2 situs web. Yang pertama ada nytimes.com dan boston.com. Lalu yang kedua, mereka juga bertanggung jawab mengelola bisnis distribusi arsip digital perusahaan. Yang ketiga, akses ke nytimes.com gratis. Lalu yang terakhir, produk baru diperkenalkan secara teratur ke situs web. Untuk strateginya itu yang pertama ada pendaftaran online gratis, yang kedua desentralisasi ke sentralisasi, lalu yang ketiga ada 1 halaman web untuk semua informasi, dan yang terakhir yaitu iklan baris. Next. Apa dampak NYTD terhadap seluruh perusahaan? Pada awalnya, NYTD dianggap sebagai bagian dari kredibel dari korporasi. Namun pada waktunya, NYTD menciptakan banyak ketegangan dengan perusahaan asalnya. NYTD meruntuhkan tembok Cina yang ada antara editorial dan operasi bisnis di perusahaan asli. Mereka mendorong kolaborasi dan komunikasi mengenai penjualan iklan, tenaga penjualan surat kabar, tidak mau berbagi pelanggan utama mereka. Selain itu, staf khawatir versi online akan menurunkan penjualan langganan, bahkan tidak meningkatkan jumlah langganan dan menjadi aset pelengkap alih-alih persaingan. Oleh karena itu, NYTD menilai cabangnya memberikan dampak positif bagi perseroan. Namun, ketegangan juga disebabkan fakta bahwa NYTD diizinkan untuk bertahan dalam bisnis meskipun merugi beberapa tahun berturut-turut. Next. Bagaimana cara NYTD dikelola dibandingkan dengan cara perusahaan modal Ventura mengelola startup? NYTD dapat dibandingkan dengan modal Ventura karena banyak uang telah diinvestasikan di dalamnya. Ini dapat digambarkan sebagai pertumbuhan organik, namun bertentangan dengan usaha modal, belum ada pengembalian nyata atas investasi. Next. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa pengaruh persepsi internal atas kinerja NYTD terhadap operasinya. Yang pertama, awalnya mereka hanya fokus pada pendapatan, tidak peduli dengan biaya. Yang kedua, evolusi kinerja berdasarkan perkiraan pendapatan yang dicapai perusahaan, pendapatan pesaing. Lalu yang ketiga, pada akhir tahun 2000, mereka mengalami tekanan untuk mencapai profitabilitas dan untuk itu mereka meningkatkan efisiensi operasi dengan memusatkan operasi. Lalu yang terakhir, evolusi kinerja berdasarkan masalah operasi, editorial dan bisnis kedua divisi beroperasi secara terpisah. Tapi beberapa lagi penambahan inovatif dan sukses datang dari kolaborasi lintas fungsional. Next. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda akan mengubah struktur organisasi NYTD yang ada? Jawabannya, sebagai manajer, saya akan mengubah struktur organisasi, perubahan lingkungan, dan peningkatan lini produk organisasi memaksa perubahan struktur. Next. Selanjutnya, jika ya, bagaimana pengaruh perubahan yang Anda usulkan? Untuk yang pertama, budaya dan gaya kepemimpinan NYTD. NYTD dapat mengembangkan budaya dan gaya kepemimpinan yang baik dengan yang pertama, harus ada budaya informasi karena mereka mempekerjakan karyawan muda untuk mempertahankan mereka. Yang kedua, harus ada jarak yang diperlukan antara eksekutif senior dan karyawan lainnya. Yang ketiga, budaya internet harus bertemu dengan budaya kepala perusahaan. Dan yang keempat, harus mengkoordinasikan kepemimpinan dan fungsionalitas terdesentralisasi. Lalu, kemungkinan anggaran NYTD. NYTD mengembangkan pendekatan penganggaran dari bawah ke atas. Perubahan yang akan dilakukan adalah NYTD dengan menggunakan 2 pendekatan, yang pertama top down, yang kedua bottom up. Meskipun sebagian besar ide solid untuk proyek baru dihasilkan oleh eksekutif,
dan jurnalis berpengalaman, ide untuk konten baru dan fitur baru didorong dari seluruh organisasi. Next. Selanjutnya, bagaimana kinerja NYTD dinilai? Kinerja NYTD terutama dievaluasi oleh pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, bisakah kita mentolerir kerugian yang kita hasilkan? Apakah kita mengalami masalah pengoperasian yang signifikan? Lalu jika ada kerusakan yang dilakukan pada bisnis inti atau merek inti, jika NYTD dapat mengatasi masalah tersebut, maka dapat dikatakan NYTD memiliki kinerja yang baik. Hal ini sesuai dengan literatur review bahwa bagaimana sebuah perusahaan dapat menangani masalah tersebut. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana ide-ide baru untuk situs web dihasilkan? Ada 2 ide website yang dihasilkan. Yang pertama yaitu cross-functional kultur. Lalu yang kedua, ide inovatif dari karyawan diapresiasi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.